Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umi dan Abi serta teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam program Sayap Santai bersama Abuya, Imad, Alwan, dan Pasa. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Pasa. Kang Alwan kemana? Sakit. Kang Alwan sedang halangan, ya, sedang sakit, ya. Sakit apa? Pusing. Oh, sedang pusing, ya. Kita doakan mudah-mudahan Kang Alwan lekas sembuh. Ya, semoga tidak pusing lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan ini yang akan kita obrolkan yaitu ayat puasa di Quran surah keberapa Kang Pasa? Oh, nggak tahu. Gak apa-apa. Kaimah di surah apa, Pak? Al-Baqarah ayat berapa Kang Pasa? Enggak tahu, enggak apa-apa ya. Nanti jadi tahu ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu hafal nggak? Belum hafal, nggak apa-apa, nanti insyaallah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hey. Ya ayyuha, hey. Ayyuhalladzina amanu, alladzina di Quran disebutkan 1080 kali. Alladzina itu mencakup seluruhnya, muda, tua, kecil, besar, laki-laki, perempuan. Jadi semuanya, ya. Alladzina, kemudian amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hey, orang-orang tanpa kecuali, mau yang muda, mau yang tua, mau yang kecil, mau yang besar, mau laki-laki atau perempuan, sepanjang dirinya beriman. Amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah, kurang lebih seperti itu. Mau itu yang imannya dekat, ayo semakin melekat, disapa, dipanggil. Mau itu yang sedang tingkat keimanannya, ayo mendekat. Atau bahkan yang jauh imannya, ayo sini, dipanggil sama Allah Ta'ala. Makanya dulu para sahabat itu saat ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, itu para sahabat itu senang, gembira luar biasa. Kenapa? Pasti di situ ada pahala yang bisa didapatkan, ya. Karena para sahabat itu menilai, menyangka, yakin di balik kalimat atau sapaan kepada orang beriman hanya ada dua. Satu perintah, yang kedua larangan. Di Quran surah kedua ini, Al-Baqarah ayat 183, itu perintah atau larangan kira-kira?
Perintah apa larangan? Perintah. Kita lanjutkan ya. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Ada kataba, ada kutiba. Kataba artinya apa, Kang Pasar? Tahu nggak? Nggak tahu. Man? Tertulis. Tertulis apa terlukiskan? Artinya menulis. Bukan tertulis, bukan terlukiskan, ya. Jadi menulis. Menulis atau apalagi mewajibkan. Apa sangkut paut kata kataba itu antara menulis dengan mewajibkan? Karena kataba itu, ya, kalau secara harfiah, kataba mengandung arti sesuatu yang teratur, terukur, tersusun secara rapi. Itu kataba. Makanya tulisan itu kan, dalam tulisan ada kata, ada kalimat, ya, kemudian ada paragraf, selanjutnya ada cerita. Itu kan kalau nggak teratur, nggak tersusun, ya, huruf-hurufnya tidak tersusun dengan betul, itu kan istilahnya itu rancu kan, rancu, nggak jelas. Nah, kataba itu sama dengan artinya mewajibkan. Mewajibkan. Paham tuh? Paham. Nah, kenapa kataba ini mewajibkan? Karena di dalam kata kataba, ya, atau dalam kewajiban yang dimaksud, ada yang teratur, tersusun secara rapi, terstruktur. Kataba. Namun di ayat ini bukan kataba, melainkan kutiba. Kalau di ilmu tasrif, ya, ada kesananya kiasan sebutnya. Kalau nasoro dari nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, itu nasoro itu yang maklum. Kalau di bahasa Indonesia itu aktif. Contoh, Imad makan nasi. Imad subjek, makan apa? Predikat. Nasi itu jadi objek. Paham di sini? Maka dalam bahasa Arab ada maklum yang tadi aktif, ada majhul. Kalau di Indonesia itu pasif. Nasoro, majhulnya berarti nusiro. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Nasoro tadi apa artinya? Menolong. Maka nusiro itu majhul. Dalam bahasa Indonesia itu disebutnya kalimat atau kata pasif. Tadi contoh yang aktif, Imad makan nasi. Kalau mau diubah menjadi pasif, nasi dimakan. Cukup sampai situ juga. Karena udah tahu siapa yang makan. Sudah diketahui. Nasi dimakan. Paham Kang Pasar? Paham. Kataba artinya mewajibkan. Maka kalau dimajhulkan, dipasifkan menjadi kutiba. Diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa dirinya beriman. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Baik itu yang jauh, ayo sini mendekat. Yang sedang imannya, ayo sini merapat. Yang dekat melekat. Itu dipanggil semuanya tanpa kecuali. Selama dia beriman, apa berita perintah atau larangannya? Isinya perintah, kutiba alaikum siyam, diwajibkan.
Bisa saja kalimat itu kan kalau diaktifkan bisa saja kataballahu alaikumusiyam. Mengapa di sini menggunakan majhul atau pasif, menggunakan kata kutiba? Kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Kenapa coba? Tidak tahu. Kenapa menggunakan kata kutiba diwajibkan? Nggak perlu disebutkan subjeknya. Siapa sih yang mewajibkan itu? Yang mewajibkan siapa? Siapa yang mewajibkan? Yuk, siapa? Hah? Allah, betul. Yang mewajibkan itu Allah. Tapi kenapa di situ tidak dicantumkan? Dan mengapa menggunakan kata kutiba? Kutiba, bukan kata Allah. Karena orang beriman pasti tahu yang mewajibkan perintah itu pasti Allah, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak perlu disebut lagi kutiba, ya udah pasti ini yang memerintahkan itu Allah. Gitu loh. Pahim tuh Kang Fasa? Pahim. Nah, kutiba alaikumusiyam. Alaikum menggunakan kata alaikum, bukan ilaikum. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Di mana? Di sini. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Baik. Di atas bahasa Arabnya apa? Selain ala ada apa lagi? Fi. Fi mah bukan di atas. Fi mah di mana coba? Di dalam. Nah, itu. Ada ala, ada fauqa. Misal. Contohnya kita ada pulpen nggak? Mana pulpen? Oke, pinjam pulpen, bagus. Ini pulpen. Kita simpan pulpen ini, ya. Pulpen di atas tangan. Bahasa Arabnya apa? Ya, bahasa Arabnya? Qalamun ala yad, gitunya. Pulpen di atas tangan. Kenapa pakai ala bukan pakai pauko? Karena menempel. Kalau di atas pakai fauko. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, mengapa menggunakan alaikum bukan ilaikum? Karena saking dekatnya orang-orang mukmin dengan Allah Ta'ala. Kedekatan orang mukmin tuh lekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menggunakan alaikum. Karena orang mukmin sangat dekat dengan Allah Ta'ala, maka mestinya orang mukmin itu mengerjakan puasa. Wajib atas mukmin mengerjakan apa? Puasa. Kutiba alaikumusiyam. Kemudian kenapa menggunakan siam bukan saum? Tidak menggunakan kutiba alaikumus saum atau kutiba alaikumul imsak. Kenapa? Kenapa? Tidak tahu. Bagus. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Kenapa menggunakan siam bukan saum, bukan imsak? Apa bedanya? Apa samanya? Persamaan saum, siam, imsak, tiga-tiganya artinya secara umum menahan. Ya. Perbedaan antara saum, imsak, dan siam. Imsak sama dengan saum, artinya menahan secara umum. Bisa menahan lisan, bisa menahan makan, bisa menahan untuk tidak bergerak, yaitu saum. Makanya di Quran surah Maryam halaman ketiganya itu kan fakuli washrobi wa qurri aina.
fa imma tarayinna minal basyari ahadam faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Sayyidah Maryam itu shauma, berpuasa. Berpuasa apa yang dimaksud? Berpuasa untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak berbicara. Shaum sama dengan imsak. Adapun siam, nah siam ini menahan dengan segala aturannya. Artinya apa? Ada aturan-aturannya, ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Itu siam. Seperti Ramadan kan, syaratnya ada, rukunnya ada, yang membatalkan ada. Benar nggak, Kang Pasha? Betul. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebelum kita. Siapa yang pernah berpuasa sebelum umat Nabi? Siapa juga? Kang Pasha tahu nggak? Tidak tahu, Man? Sedikit tahu. Siapa yang puasa dulu sebelum umat Nabi? Nabi Adam. Nabi Adam puasanya berapa hari, Man? 3 hari. 3 hari setiap Pertengahan bulan. pertengahan bulan. Bukan pertengahan bulan, benar. Setiap bulan. Ya. Wallahu a'lam apakah pertengahan bulan atau tanggal berapa? Ya, wallahu a'lam gitu ya. Kemudian siapa lagi, Man? Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, itu Nabi Daud ya. Nabi Daud puasanya gimana? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi enggak ada salat Daud mah ya. Subuh salat, zuhur enggak, asar salat, maghrib enggak. Itu enggak ada. Paham nggak, Mas? Paham. Terus puasa apa lagi, Man? Sudah. Nabi Nuh puasa. Kemudian Nabi Ibrahim puasa saat dibakar. Ya, puasa beliau itu. Nabi Yusuf saat di penjara 5 atau 7 tahun puasa. Nabi Musa 40 hari puasa. Ya, jadi nabi-nabi dulu juga puasa. Umat dulu ada yang puasa enggak? Umat terdahulu itu. Ada yang puasa? Ada yang puasa. Yahudi itu puasa. Ya, Yahudi puasa. Nasrani juga puasa. Ya. Paham, Kang Pasha? Ya, itu mah babnya beda lagi, ya. Yang jelas umat terdahulu juga ada yang puasa mereka. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau di terjemahan mushaf standar itu kan agar kalian bertakwa. Di situ ada la'alla. La'alla itu harfu taraji. Artinya apa? Kalau puasanya betul, sungguh-sungguh, dapat la'allakum tattaqunnya. Takwanya dapat. Kan kalau di Quran itu kan agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, apakah semua orang kalau mengerjakan puasa menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Ya, tidak begitu. Tapi di situ ada kata la'allakum taraji, harfu taraji. Artinya apa? Jika puasanya benar sungguh-sungguh dikerjakan, maka tatakun bisa didapatkan. Jika kalian, kita sungguh-sungguh serius dalam berpuasa, maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi kalau main-main, ya, disepelekan, sekedar menahan makan dan minum, maka itu tidak akan dapat takwanya itu. La'alakum tatakunnya nggak akan dapat. Begitu. Paham, Kang Masa? Ayat puasa itu dimulai dari 183. Mohon maaf, kemarin kalau tidak salah ya, kemarin itu saya keliru mengatakan 182. Ayat puasa dimulai dari 183 surah Al-Baqarah, ya. Diakhiri ayat 187. Nah, ini unik, ya. Ayat 183 ujung ayatnya la'allakum tattaqun, dibuka dengan takwa. Kemudian di ayat 187 la'allahum yattaqun, diakhiri ditutup dengan takwa. Masya Allah, bagus ya. Makanya kita harus paham, ya. Pertama, kita orang beriman. Yang kedua, ya, kita ini beriman
sudah yakin bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan kepada kita tuh Allah. Ya, memerintahkan kepada kita sebagai hambanya. Apa yang Allah wajibkan? Di ayat 183 yaitu puasa, siam. Puasa dengan segala aturannya, dengan segala ketentuannya. Yang umat terdahulu pun puasa. Kesannya apa buat kita? Hei, umat terdahulu saja puasa, masa kamu enggak? Gitu loh. Hei, umat terdahulu aja pada puasa, masa kita enggak puasa? Tujuannya apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Saking sayangnya Allah Ta'ala itu kepada kita. Ya. Pak Intum, apa saja? Baik, Mat, itu saja ya untuk obrolan hari ini. Alhamdulillah ya tentang ayat puasa 183. Mudah-mudahan semuanya paham, sehat selalu ya. Demikian Umi, Abi dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang dirasa keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.